Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dengan Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan Ya ayyuhal mudaththir. Sesungguhnya tidak ada peristiwa yang benar-benar baru di dunia ini. Semuanya hanyalah pengulangan dari peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Karenanya, dengan mempelajari sejarah, kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Selamat datang teman-teman. Melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Nabi. Pada video sebelumnya kita sudah sampai di proses renovasi Ka'bah. Waktu itu usia Rasulullah adalah 35 tahun. Kemudian 2 tahun setelah peristiwa renovasi Ka'bah, tepatnya pada umur 37 tahun, Rasulullah merasa tidak puas dengan keadaan kaumnya yang penuh dengan kemusyrikan dan segala keyakinan mereka yang sangat dekat dengan tahayul. Beliau pun sering mengasingkan diri dari mereka dan pergi ke Gua Hiro yang terletak di Gunung Nur. Di sana, beliau membawa bekal air dan roti gandum. Bekalnya air dan roti gandum. Dan menghabiskan waktu untuk beribadah dan juga memikirkan keagungan alam yang ada di sekitarnya dan kekuatan tak terhingga yang ada di baliknya. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan apa ibadah yang dilakukan Rasulullah saat itu. Entah itu ruku, sujud, atau hanya berdoa, tidak ada riwayat yang mengatakan. Semakin lama menyendiri, membuat beliau semakin sadar akan kesesatan kaumnya, yang menyekutukan dan benar-benar merasa tidak puas dengan keadaan yang terjadi saat itu. Namun, beliau belum mengetahui jalan yang benar dan metode yang jelas yang bisa menghantarkan kepada kepuasan dan keridhaan hati beliau. Pilihan Rasulullah untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi ketentuan dari Allah atas diri beliau. Selagi langkah persiapan untuk menerima tanggung jawab besar sedang menunggunya, ruh manusia memang harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi sebelum disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Muhammad untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan sejarah. Allah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Muhammad, sebelum membebaninya dengan risalah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pergi mengasingkan diri selama jangka waktu 1 bulan di bulan Ramadan setiap tahunnya. Jadi setiap tahun di bulan Ramadan, Rasulullah selalu mengasingkan diri ke Gua Hiro. Hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian ketika beliau berusia 40 tahun, Allah Ta'ala mulai memberikan tanda-tanda
bahwa beliau adalah orang yang terpilih dan akan menjadi nabi. Salah satu tanda itu adalah ada sebuah batu di Mekkah yang selalu mengucapkan salam kepada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekkah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalnya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim nomor 2277. Tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau yang selalu benar dan sesuai dengan kenyataan yang disebut dengan ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang benar adalah satu dari 46 tanda kenabian. Hadis riwayat Muslim nomor 2263. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'ya as-salihah berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'ya as-salihah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Lihat Fathul Bari nomor 1/27. Pada tahun ketiga beliau menyendiri di Gua Hiro, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menurunkan wahyu pertama kepada beliau dan menjadikannya sebagai nabi. Malaikat Jibril datang kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum menelaah waktu turunnya wahyu pertama ini dan beliau menyimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berusia 40 tahun, 6 bulan, dan 12 hari, menurut kalender Hijriah. Malaikat Jibril mendekati beliau dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk beliau dengan sangat kuat hingga beliau merasa sesak. Lalu melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk beliau sekali lagi dengan sangat kuat hingga beliau merasa sesak. Lalu melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk lagi untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat hingga beliau merasa sesak. Lalu melepaskannya dan berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-mu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian beliau mengulangi apa yang dikatakan oleh Malaikat Jibril hingga hafal. Malaikat Jibril pergi, dan setelah itu Malaikat Jibril pergi meninggalkan beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan dan gemetar. Beliau segera pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menutupi beliau dengan selimut hingga rasa takutnya hilang. Beliau menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi di Gua Hiro.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku khawatir terhadap diriku." Khadijah menenangkan beliau dengan berkata, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinamu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, menanggung beban orang yang lemah, memberikan nafkah kepada orang yang tidak punya, memberi tamu yang datang kepadamu, dan membantu orang yang mendapatkan musibah." Jadi memang sifat Rasulullah ini sebelum jadi nabi juga sudah mulia. Kemudian Khadijah membawa beliau ke rumah pamannya, Warokah. Warokoh atau Warokah ini ya? Warokoh lah ya. Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Asadi. Warokoh adalah seorang yang beragama Nasrani dan bisa menulis bahasa Ibrani. Dia telah menulis Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki Allah untuk ditulis olehnya. Dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepada Warokoh, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita saudaramu Muhammad." Warokoh berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang telah dilihatnya. Warokoh berkata, "Itulah namus, Jibril, yang Allah turunkan kepada Musa. Alangkah baiknya jika aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warokoh menjawab, "Iya, tidak pernah ada seorang pun yang membawa apa yang engkau bawa, melainkan dia dimusuhi. Jika aku masih hidup sampai saat itu, niscaya aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh." Tidak lama setelah itu, Warokoh meninggal, dan wahyu pun terputus. Demikianlah kisah turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan awal dari sejarah Islam yang mulia. Sebenarnya ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa wahyu yang pertama turun adalah surat Ya Ayyuhal Mudaththir atau surat Al-Mudaththir. Tapi mungkin itu akan dibahas nanti pada video selanjutnya pada pembahasan wahyu terputus. Karena memang surat Al-Mudaththir datangnya setelah wahyu terputus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Dan semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dalam beriman, beribadah, dan berdakwah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.